Mangatun lovers, let's continue to the next part. Chapter 17. Judulnya adalah Kegundahan Hati. Hati siapakah yang gundah? Mari kita simak bersama-sama. Tiba-tiba Martin melotot ke arah Pak Hendro sembari berkata, "Bisakah kau lebih cepat lagi mengemudikan mobilnya?" Bentak Martin sembari menatap tajam ke arah sopirnya tersebut. "Baik, Tuan," jawab Pak Hendro singkat dan segera menambah kecepatan laju mobilnya. Tak lama kemudian Martin mulai bicara. "Cepat panggil dokter ke rumah. Dan sebelum kita tiba di rumah, dokter itu harus sampai lebih dulu," ucap Martin dengan wajah khawatir dan masih menatap ke arah Kayla yang masih tak sadarkan diri. Setelah mendengar ucapan Martin, Pak Hendro segera menghubungi dokter pribadi keluarga Kwang. Pak Hendro segera mengambil minyak gosok yang ada di samping tempat duduknya dan segera memberikannya pada Martin dengan wajah ketakutan dan ragu. Hendro mengetahui jika Martin paling membenci bau menyengat dari minyak gosok. Namun karena melihat wajah Martin yang sangat khawatir dengan keadaan Kayla, Hendro memberanikan diri untuk memberikan minyak gosok penghangat tubuh itu. "Apa kau sadar apa yang kau berikan padaku?" tanya Martin sembari menatap sinis ke arah Hendro. Saya tahu, Tuan Muda, Anda tak pernah menyukai bau minyak gosok tersebut. Namun Nona Kay membutuhkan minyak penghangat tersebut. Tapi jika Tuan tidak berkenan memakaikannya, biar saya simpan kembali," ucap Hendro dengan wajah pucat karena takut melihat mimik wajah Martin yang kelihatan suram dan menakutkan. Ketika Hendro hendak menyimpan kembali botol minyak tersebut, namun segera dihentikan oleh Martin. Hingga membuat Pak Hendro seakan tak percaya hanya demi gadis polos dan lugu tersebut, Martin rela menjaganya. "Apakah tubuh Kay bisa hangat jika menggunakan ini?" tanya Martin dengan penuh tanda tanya. Namun sopir itu tanpa berkata, dia hanya menyiratkan senyumannya sembari memberikan botol minyak tersebut. Martin segera mengoleskan minyak tersebut di tangan dan hidung Kayla dengan sangat hati-hati dan lembut. Tak lama kemudian, mobil Martin berhenti di halaman rumahnya. Dengan segera sopir Martin membuka pintu mobil. Martin dengan terburu-buru turun dari mobil sembari menggendong Kayla masuk ke dalam rumah dengan wajah khawatir karena melihat wajah Kayla mulai pucat dan tubuhnya menggigil kedinginan. Setelah melihat Martin, dokter itu mengekor di belakangnya dan Martin membaringkan Kayla dengan perlahan di atas ranjang pribadi miliknya. Dokter itu dengan cekatan memeriksa kondisi kesehatan Kayla. 15 menit kemudian, dokter selesai memeriksa kondisi Kayla sembari berkata, "Tuan, Nona tidak apa-apa. Dia hanya merasa kedinginan karena tubuhnya terlalu lemah jika harus menahan rasa dingin yang terlalu lama. Saya juga sudah memberi suntikan dan obat tidur. Biarkan dia beristirahat dulu," tutur dokter tersebut sembari melangkah pergi dan Martin hendak mendekati Kayla yang terbaring di atas ranjang pribadi miliknya. Namun langkahnya terhenti setelah seseorang memanggil Martin dari belakang. "Tuan, ada seorang wanita muda mencari Anda. Ketika saya tanya, wanita tersebut bilang namanya Gladys. Dia bilang dia kekasih Tuan Martin."
ucap pelayan rumah Martin sembari membungkukkan badannya. Namun tanpa diduga, Martin menolak menemui kekasihnya tersebut karena lebih memilih menjaga Kayla. "Suruh dia pulang, aku tidak ingin menemuinya," bentak Martin pada pelayan tersebut dan segera berbalik arah meneruskan niatnya untuk menghampiri Kayla. Pelayan tersebut pun segera menemui Gladys yang sedang duduk di ruang tamu sembari menyeruput secangkir teh hijau dan menyilangkan kakinya dengan santai. "Nona, Tuan Martin sedang sibuk. Tuan menyuruh Nona untuk pulang dulu," kata pelayan tersebut menyampaikan apa yang dikatakan majikannya. Namun Gladys tak terima dengan ucapan pelayan Martin tersebut. Gladys segera berdiri dengan kasar dan menatap tajam ke arah pelayan rumah tersebut. Ketika Gladys hendak memaksa masuk ke dalam kamar Martin, dengan segera pelayan tersebut menghentikan langkahnya dan mencoba membujuk Gladys. "Nona Gladys, pulanglah dulu. Apa kamu tidak takut terkena amarah tuan muda?" Tutur pelayan tersebut mencoba menasehati Gladys yang terlihat menekuk mukanya. Menghela nafas panjang, "Baiklah, aku akan pulang," ketus Gladys singkat sembari menghentakkan kakinya berjalan keluar rumah Martin dengan perasaan emosi karena Martin mengabaikan dirinya. Beberapa minggu yang lalu diam-diam Martin menyuruh Hendro untuk mencari identitas Kayla dan tanpa kesulitan sedikit pun Hendro bisa menemukan semua data dari Kayla beserta anggota keluarganya. 3 jam kemudian, di dalam kamar, Martin beranjak berdiri dari sofa dan berjalan ke arah jendela. Dilihatnya hujan mulai mereda. Martin segera menghubungi Hendro sembari berkata, "Cepat siapkan mobil, antar aku ke rumah Kay sekarang," ucap Martin pada sopirnya tersebut. Sebelum Martin mengantar Kay, Martin terlebih dahulu menelpon Pak Jordan, ayah Kayla. Karena Martin memang pemasok dana terbesar di perusahaan yang dipegang oleh Jordan. Setelah selesai memberitahu kondisi putri bungsunya tersebut, Martin segera membopong Kayla memasuki mobil. Pak Hendro segera mengemudikan mobil menuju rumah Kayla. Dilihatnya Martin sangat perhatian kepada Kayla. Bisa dibilang adegan seperti ini sangat langka, bahkan hampir tak pernah terjadi. 1 jam kemudian, mobil mewah Martin mulai memasuki gerbang rumah Kayla dan berhenti persis di depan rumah Kayla. Terlihat di pintu rumah, Sinta dan Jordan sudah menunggu kedatangan Kayla dan Martin. Dengan raut wajah khawatir, namun Jenny tak terlihat karena ada tugas keluar kota. Dengan segera, Sinta berjalan mendahului Martin dan menuju ke kamar Kayla. Oke, that's it. Kita akan lanjut ke bab 18 listeners, so don't go away, stay tuned. I will be back very soon. Very soon. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.